Kami dari kelompok 1 mata kuliah Pengantar Studi Islam ingin menjelaskan tentang pengertian Al-Quran, penurunan Al-Quran, dan pemeliharaan Al-Quran. Apa sih Al-Quran itu? Al-Quran adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam yang umat muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Tuhan. Al-Quran secara istilah berarti kitab suci umat Islam yang di dalamnya berisi firman-firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Sebagai mukjizat, Al-Quran disampaikan dengan jalan mutawir dari Allah dengan perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dan membacanya bernilai ibadah. Kitab ini terbagi dalam beberapa surah bab dan sebagian surahnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Fungsi Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Fungsi Al-Quran sebagai pemisah adalah Al-Quran dapat memisahkan antara yang hak dan yang batil, atau antara yang benar dan yang salah. Sejarah penurunan Al-Quran, sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, beliau bermimpi hal yang benar ketika beliau menyendiri di Gua Hira beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira 3 tahun. Di gua itulah beliau menerima wahyu yang pertama. Al-Quran difirmankan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril beransur-ansur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari atau rata-rata selama 23 tahun. Dimulai dari sejak 17 Ramadan. Saat Nabi Muhammad berumur 40 tahun hingga wafat pada tahun 632 Masehi. Pemeliharaan Al-Quran. Al-Quran senantiasa terjaga dari pemalsuan hingga akhir zaman. Sejarah pemeliharaan dan pemurnian Al-Quran terbagi menjadi 3 fase, yaitu pemeliharaan dan pemurnian Al-Quran pada masa Rasulullah, pemeliharaan dan pemurnian Al-Quran pada masa sahabat, dan pemeliharaan dan kemurnian Al-Quran pada masa sekarang. Bagaimana Al-Quran dijaga pada masa sahabat? Pemeliharaan pada masa sahabat terjadi dalam 2 tahap, yaitu yang pertama, pemeliharaan Al-Quran pada zaman Abu Bakar. Tragedi berdarah di peperangan Yamamah yang menggugurkan 70 orang sahabat yang hafiz Al-Quran dicermati secara kritis oleh Umar bin Khattab, sehingga muncullah ide brilian dari beliau dengan mengusulkan kepada Abu Bakar agar segera mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran yang pernah ditulis pada zaman Rasulullah SAW. Tahap kedua yaitu pemeliharaan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahan Utsman, wilayah negara Islam telah meluas sampai ke Tripoli Barat, Armenia, dan Azerbaijan. Pada waktu itu, Islam sudah masuk wilayah Afrika, Syria, dan Persia. Bada hafid pun tersebar sehingga menimbulkan persoalan baru, yaitu silang pendapat mengenai qiraat Al-Quran. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum.